Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum jaringan komputer modul 2 memeriksa frame internet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 230411100177 dari kelas jaringan komputer informatika 3B. Di sini saya mendemonstrasikan tugas praktikum ya modul 2. Nah, langsung aja di sini saya membaca langkah-langkahnya yang telah diberikan. Itu WireShark periksa frame internet. Di sini ada topologinya, ada internet, default gateway dan PC. Untuk tujuannya sendiri yaitu latihan pertama memeriksa header dalam frame internet 2. Latihan yang kedua menangkap dan menganalisis frame internet dengan WireShark. Nah, mungkin ini skenario-nya saya teman-teman baca dari sini ke sini. Saya teman-teman baca ya. Nah, ini skenario-nya. Nah, saya lanjut tidak berlama-lama. Di sini ada kebutuhan perangkatnya sendiri, yaitu ada satu PC. Nah, di sini saya menggunakan laptop ya, dengan Windows, akses internet dan WireShark yang telah terinstall. Nah, di sini saya sudah menginstal WireShark ya. Di sini saya teman-teman lihat. Nah, mungkin teman-teman kalau belum bisa mendownload di Google Chrome atau Edge, saya langsung ketikkan aja WireShark gitu. Nah, langsung teman-teman bisa download dan install. Nah, untuk internetnya di sini saya sudah menyambung. Nah, mungkin itu. Lanjut ke selanjutnya. Latihan pertama, memeriksa header frame internet 2. Dalam latihan 1 Anda akan memeriksa file-file header dan isi dalam suatu frame internet 2. Suatu tangkapan WireShark akan digunakan untuk mengetahui isi di dalam file-file tersebut. Nah, lanjut untuk langkah pertama ada review, deskripsi dan panjang header internet 2. Nah, di sini ada tabel kolom preamble, destination address, source address, frame type, data dan FCS. Untuk lanjut langkah yang kedua sendiri memeriksa konfigurasi jaringan PC. Ketik pilih yaitu Windows R di device kita lah, akan muncul seperti ini CMD. Nah, kalau teman-teman nggak ada CMD-nya bisa ketik sendiri CMD, habis itu kita oke. Nah, tujuannya apa? Kita akan masuk ke command prompt-nya. Nah, mungkin seperti ini, bisa langsung pilih IP config, kita ketik ya teman-teman, spasi /all. Nah, kita enter aja. Nah, di sini ada beberapa pilihan banyak, ada wireless LAN adapter, wireless LAN adapter lokal. Nah, ini kan disconnect semua ya. Yang di sini karena saya bukan WiFi, berarti yang bawah ini ya teman-teman. Nah, ini. Nah, tadi itu IP address-nya ya, IP F4 V4 address yaitu ada ini 192.168.55.48. Nah, untuk default gateway-nya ini ada ini. Nah, ini teman-teman, saya teman lihat 192.168.55.1. Nah, mungkin itu udah seperti yang sini. Lanjut teman-teman. Habis itu langkah yang ketiga meriksa frame internet dalam tangkapan WireShark. Dan ini menyoroti rincian frame untuk suatu request RP. Nah, di sini tabelnya seperti ini. Mana caranya? Di sini saya akan berikan tutorialnya. Di sini langsung aja teman-teman buka software WireShark. Di apply display filter ini teman-teman ketikkan ARP or ICMP. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa klik panah biru dulu. Nah, ini belum jalan ya teman-teman, baru milih filternya aja. Habis itu kita ping. Karena yang diminta itu adalah gateway defaultnya. Jadi kita di command prompt-nya itu cari default gateway. Nah, di sini ya teman-teman, ini jangan salah ya teman-teman ya, di yang LAN adapter WiFi. Di sini habis itu teman-teman bisa salin aja biar tidak salah. Di sini langsung ketikkan yang ke bawah ping spasi, langsung kita Ctrl V, langsung kita enter. Nah, kita tunggu teman-teman. Nah, kalau di sini tandanya kalau berhasil itu ada 0 loss. Mungkin teman-teman bisa dilihat. Nah, ini kalau udah loss 0% 0 seperti ini. Tuh. Di sini langsung aja kita masuk ke WireShark-nya lagi. Kan ini ARP or ICMP udah, kita panah biru juga sudah, kita langsung masuk ke WiFi-nya. Nah, maka akan otomatis langsung muncul. Nah, ini karena kita sudah mengeping ya teman-teman ya. Ada banyak nanti, kita sambil tunggu. Nah, tidak berlama-lama kita sambil lanjut aja. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Tapi sudah. Nah, ini masih loading ya teman-teman. Oke. Oh ya, ini kalau belum biru dibirukan ya teman-teman. Nah, ini teman seperti itu. Nah, oke. Udah, kita lanjut. Di sini masukin aja. Oke.
saya belah ganti di board saya. Nah ini juga sama, ini channel untuk balasan ARP. Nah yang penting itu ini udah ARP or ICMP ya teman-teman. Oke lanjut, untuk kita kecilkan dulu. Nah langkah 4, tabel berikut ada memeriksa frame pertama dalam tangkapan WordStack dan menampilkan data dalam file header internet 2. Nah di sini file preamble value tidak terlihat ya. Di sini tidak ada preamble-nya ya teman-teman, karena file ini mengandung byte-byte sinkronisasi diproses oleh hardware and IC-nya. Untuk destination address-nya, broadcast-nya di sini ada ini broadcast ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu alamat TR umumnya, formatnya. Nah di sini teman-teman bisa yang bawah ini, nah teman bisa mengikuti di panah yang saya itu. Nah di sini broadcast. Nah mungkin di sini, nah ini ya teman-teman 46. Nah ini mungkin ini. Nah mungkin itu aja. Untuk short addressnya ada bawahnya lagi ya. Ya mungkin itu teman-teman. Untuk short addressnya juga ini dari sini router 4B4 FEFF. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat, itu merupakan short addressnya. Oke, selanjutnya lanjut. Untuk frame tabnya itu ada di bawah ini, tab ARP 0x0806. Nah mungkin itu. Lanjut, untuk datanya ARP. Nah di sini tab ARP. Nah VCS nya tidak terlihat ya teman-teman yang terakhir ini, karena kan digunakan oleh NIC untuk mengidentifikasi error selama transmisi. Nah mungkin yang tidak lihat itu ada preamble dan FCS. Nah mungkin itu. Lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman. Saya langsung baca aja. Di sini saya juga sudah menjawabnya biar memudahkan saat menjelaskan. Apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Nah, yang penting mengenai isi dari file destination address sendiri adalah destination address sendiri merupakan alamat tujuan di jaringan yang dituju oleh suatu paket dalam beberapa skenario. File ini sendiri dapat berupa alamat broadcast. Nah, ini ada 6. Ada 6 kayak gini ya teman-teman. Formatnya seperti itu. Untuk menjangkau semua perangkat di jaringan lokal, isi dari file destination address sangat penting dalam komunikasi jaringan karena fungsinya sebagai penunjuk perangkat tujuan yang akan menerima frame internet yang dikirim. Dengan demikian, isi dari destination address sangat krusial. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman untuk menentukan tujuan yang tepat dari komunikasi data di jaringan. Nah tadi teman-teman bisa lihat untuk broadcastnya sendiri itu, nah ini ada dari 4C, 5E, 0C, B4, FE dan FF. Nah mungkin itu. Lanjut, untuk mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama. Nah, di sini kenapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Nah, PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama karena PC perlu mengetahui alamat fisik atau alamat MAC dari perangkat tujuan di jaringan lokal. Untuk itu, PC menggunakan address resolution protocol atau ARP untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC di jaringan lokal. Sebelum mengirimkan ICMP echo request ping, PC perlu tahu alamat MAC tujuan dari perangkat dengan IP tertentu. Nah, jika alamat MAC tidak diketahui, ARP broadcast dikirim ke seluruh jaringan untuk menemukan perangkat dengan alamat IP yang dituju ya teman-teman. Mungkin seperti itu. Nah, ini sini udah, itu yang kedua. Mungkin itu ada untuk pertanyaan nomor 2. Lanjut ke pertanyaan 3. Sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Source ditemukan dalam frame internet pada file source MAC address. Setiap perangkat jaringan address unik NIC atau network interface card-nya. Untuk mengetahui MAC address dalam kasus tersebut perlu memeriksa capture frame pertama, misalnya menggunakan alat seperti WireShark. Nah, di sini untuk MAC address source pada frame pertama itu ada di sini ya teman-teman. Di source ini, nah ini merupakan MAC address dari source dalam pertama. Di sini MAC addressnya itu ada 4C, 5E, OC, B4, FE dan FF. Nah, mungkin seperti itu. Ini broadcastnya juga teman-teman ya. Nah, habis itu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini sudah saya ketikkan juga MAC addressnya, ini ditampilkan di sini ya teman-teman kalau screenshotnya. Nah, seperti itu kalau di WireShark-nya ini, karena saya tadi sudah melakukan praktek langsung tadi sebelum ini. Lanjut, untuk yang keempat, sebutkan vendor ID OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Nah, vendor ID atau OUI Organization Unique Identifier
VIR adalah 3 oktet pertama dari 24 bit dari MAC address yang mengidentifikasi pabrikan atau vendor NIC. Ini adalah bagian dari alamat MAC yang menetapkan pabrikan perangkat keras. Anda bisa menggunakan OWI lookup tool untuk mengidentifikasi vendor berdasarkan 3 oktet pertama dari MAC address. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Dari dalam sort ini ada 3 ya. Jadi kita bisa lihat 4C, 5E dan 0C. Nah, di sini saya sudah ketikkan. Nah, di sini vendor EDOI dari sort ini adalah balasan ARP. Nah, 4C, 5E, 0C terdaftar untuk Netgear INC. Nah, di sini 3 ini kode ini terdaftar dalam Netgear vendor Netgear INC, yang berarti perangkat yang mengirim balasan ARP tersebut kemungkinan adalah produk dari Netgear. Jadi vendor IDOI dari source NIC adalah balasan ARP dengan MAC address 4C, 5E, 0C, B4, FE, FF adalah Netgear atau NC. Nah, di situ ya teman-teman ya, vendor IDOI dari source NIC dalam balasan ARP. Itu ada bagian mana dari MAC address yang merupakan OWI. Nah, di sini jawabannya itu ada bagian OWI adalah 3 oktet pertama dari MAC address. Alamat MAC umumnya memiliki format seperti ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat, dimana 3 yang pertama itu adalah OWI-nya yang menunjukkan pabrikan NIC, dan yang terakhir ada nomor seri yang spesifik untuk perangkat tersebut. Nah, mungkin itu. Nah, untuk OWI-nya sendiri di sini ada yang pertama itu 4C, 5E dan OC. Nah, mungkin itu. Nah, tadi kan vendor yang nomor 2 yang peserta vendornya, di sini cuma OI-nya aja ya. Itu 3 pertama ini. Habis itu lanjut ke yang nomor 6, ada sebutkan nomor seri NIC dari source. Nah, nomor seri NIC adalah bagian dari MAC address yang tidak termasuk dalam OI. Ini terdiri dari 3 oktet terakhir dari MAC address, misalnya YYYY yang 3 terakhir dalam format YYYY. Ini ada 6 ya teman-teman. Nah, bagian ini adalah nomor unik yang diberikan oleh pabrikan untuk setiap perangkat yang diproduksi. Nah, seperti itu. Nah, di sini di Wersak sendiri di sini ya teman-teman, di source ini. Nah, di kolom yang ini ada B4, FE dan FF. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat seperti itu. Lanjut latihan yang kedua. Ada Wersak menangkap dan menganalisis frame internet. Dalam latihan 2, Anda akan menggunakan Wersak untuk mengcapture frame internet lokal dan remote. Anda kemudian akan periksa informasi yang terkandung dalam file-file header frame tersebut. Nah, langkah pertama itu mengetahui IP address yang ada di default gateway pada PC Anda. Buka jendela command prompt dan jalankan perintah ipconfig. Tuliskan IP address dalam default gateway-nya. Nah, yang pertama itu kita ipconfig ya teman-teman. ipconfig. Nah, sebentar saya lihat dulu tadi gimana. Perintah ipconfig. Terus tuliskan IP address dari default gateway-nya. Di sini ipconfig. Lalu kita default gateway kita berapa tadi? Nah, di sini ada 192, ini kita salin lagi. Habis itu kita langsung masukkan. Nah, seperti ini. Oh, mungkin salah ya teman-teman, mungkin kita bisa IP maksudnya seperti ini mungkin. Nah, seperti yang tadi ya, kita bukan bisa salah lagi. Mungkin kita diminta untuk mengidentifikasi lagi ya tadi. Oh ya, mungkin seperti itu. Habis itu ya mungkin IP address dari ya maksudnya itu IP address dari gateway ini sendiri ya teman-teman, tadi salah nangkap saya. Jadi di default gateway ini IP addressnya ada 9192.168 ya, ini tadi ya. Habis itu kita bisa buka Wersak dan mulai menangkap data. Amati traffic yang muncul dari jendela daftar paket. Nah, mungkin kayak tadi kita ulangi lagi ya teman-teman. Bentar. Oke, jadi kita ping lagi, kita bedah ping, kita copy. Nah, itu terus lagi di sini
Yang diminta itu langkah 3 itu memfilter barisan yang untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Anda dapat menggunakan filter dalam barisan untuk memblok visibilitas dari trafik yang tidak diinginkan. Filter ini tidak memblok capture data yang tidak diinginkan, hanya menyaring apa yang ingin ditangkap di layar. Saat ini hanya trafik ICMP yang ditampilkan. Dan mengotak filter barisan ketik ICMP. Nah, di sini kayak yang tadi ya teman-teman. Cuma di sini ada yang kanan itu, nah, mungkin tidak bisa lihat karena panah saya. Kita hapus, tinggal ICMP-nya aja. Kita pilihkan panah yang biru. Nah, mungkin kalau belum, nah mungkin udah ya teman-teman ya. Nah seperti ini, nah mungkin langsung akan muncul ICMP-nya aja. Langkah yang keempat itu dari jendela command prompt ping default gateway dari PC. Oh ya, kita ping lagi, mungkin tadi masih ada kesalahan ya teman-teman. Maksudnya itu di sini ternyata. Oke, kita ping. Nah, seperti ini teman-teman, muncul lagi ya teman-teman. Mohon maaf tadi masih ada kekeliruan ya. Nah, di sini ada 0% loss juga. Nah, di sini udah sesuai. Kita baca lagi. Nah, di sini hentikan penangkapan trafik. Nah, tadi saya sudah di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita hentikan stop cepuring paket di tombol yang merah ini. Nah, udah berhenti ya teman-teman ya. Kalau udah berubah warnanya udah berhenti ya, agak merah lagi. Oke, kalau udah periksa request echo ping pertama dalam barisan. Maaf teman-teman, nah udah ke dalam 3 bagian. Panel daftar paket atas ada itu merupakan bawah, jadi yang ini adalah paket atas, paket detail tengah, ini adalah paket batch bawah ya teman-teman ya. Jika Anda memilih interface yang tepat untuk penangkapan paket sebelumnya, barisan akan memberikan informasi ICMP dalam panel daftar paket jual saya. Sudah seperti ini ya teman-teman. Dalam panel paket bagian atas, klik frame pertama. Nah, ini sudah saya klik tadi agar muncul ini buahnya. Anda akan melihat echo ping request dibuat judul info ya teman-teman. Nah, ini ada echo ya teman-teman, saya lihat dulu. Nah, ini di bawahnya info ada echo, ini ada benar. Nah, di sini barisan tersebut menjadi tersorot ya, benar teman-teman. Jadi tersorot karena kita klik. Lalu periksa baris pertama adalah panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Ya ini ya teman-teman ya, panjang dari frame-nya sendiri. Nah, di sini kedua ini, nah di sini ada destination dan shortnya ditampilkan ya teman-teman. Teman-teman lihat ada ini dan ini ya. Tuh, kalau enggak ya, wah gini. Pertanyaannya, nah, langsung masuk ke pertanyaan aja. Apakah MAC address jadi NICPC? Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah saya jawab. MAC address dari NICPC pada biasanya adalah sebuah alamat unik 48 bit 6 base yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan pada lapisan data link layer 2 dalam model OSI. Setiap NIC yang dipasang pada PC atau perangkat jaringan lainnya memiliki MAC address yang berbeda. Di sini kita bisa melihat physical address yang merupakan MAC dari NIC PC punya saya. Di sini NIC MAC address dari NIC PC saya itu ada di physical address ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja komen promnya. Nah, di sini ada physical address ya teman-teman. Oke. Nah, physical address. Nah, ini ya teman-teman ada 9C. Nah, ini merupakan MAC address saya. Bisa lanjut. Untuk MAC address MAC address dari default gateway. Nah, di sini untuk menemukan alamat MAC dari default gateway ada langkah-langkahnya teman-teman ya. Untuk menemukannya kita bisa buka command prompt min seperti ini, ke enter. Nah, ini adalah tampilan dari yang bawah ya teman-teman ya. Dari internet address kita ini 192.168.55.1 dan physical address kita ada 4C, 5E, 0C, B4, FE dan FF. Nah, itu merupakan MAC address dari default gateway kita. Nah, di sini udah saya cantumkan juga. Lanjut, ya ini ya teman-teman. Nah, di sini saya punya alamatnya, udah jawabannya ada. Lanjut yang nomor 3 ada Anda memiliki klik tanda lebih dari pada baris kedua untuk memperoleh ilmu selanjutnya di frame internet 2. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kedua ini. Nah, di sini ada juga type-nya juga. Tipenya ada IPv
4 0 kali 0 kali 800. Nah di sini nah udah. Untuk melihat jenis frame ini, klik bagian awal frame internet 2 dalam alat penganalisis jaringan aplikasi WhatsApp. Nah mungkin itu untuk menentukan jika internet typenya. Nah, sini ya teman-teman. Nah di sini intinya di sini. Nah nomor pertanyaan yang keempat itu ada dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai file data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4 ada source dan destination. Nah, mana IP address dari source dan mana IP address dari destination? Pada frame IP4 ini pada nah di sini langsung aja IP address source ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, langsung aja di source-nya ini. Atau di sini juga bisa ya teman-teman ya. Di source sendiri ada 192.168.55.48 dan IP destination-nya ada 192.168.55.1. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut, untuk yang ketiga ada Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame head dan as dalam paket batch bagian bawah. Klik baris internet control message protocol dan dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam paket breaks. Bagaimana mengeja dua outlet terakhir yang disorot. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, kita langsung aja sini. Contohnya kita bisa milih yang sini. Nah, di sini ya teman-teman, kita share. Nah, di sini untuk mengeja oktetnya ada dua. Itu ada di, kita bisa lihat kanan. Nah, ini ada H dan I ini. H ini. Nah, ini ada dua ya teman-teman. H ini bernilai 68 dan I-nya bernilai 69. Ini adalah dua oktet terakhir. Mungkin seperti itu. Nah, diminta itu mungkin seperti itu ya teman-teman. Itu adalah cara untuk mengeja dua oktet terakhir yang disorot. Lanjut, yang keempat ada klik frame selanjutnya di bagian atas dan periksalah frame echo reply. Echo request ini di atas ya, udah ini ada requestnya. Bedanya ada di sini teman-teman, request dan echo. Nah di sini ya teman-teman. Sini ini berbeda ya teman-teman. Jadi source Mac dari PC, destinasinya Mac dari gateway. Jadi di sini bedanya teman-teman ya. Ini nah, Honey Press destination, passwordnya router brand yang di reply. Kalau kita pilih request, nah otomatis juga membalik gitu loh. Nah, intinya seperti itu. Lanjut yang ke pertanyaan keempat, intinya seperti itu. Nah di sini saya udah. Nah di sini ada yang kelima, sebutkan device MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Jika dalam MAC address yang ditampilkan destination address request itu yang ada. Di sini MAC addressnya itu pada yang request. Nah kita klik yang request atas sendiri. Di sini ada B4, FE, FF, 4C dan OC ini ya teman-teman ya. Nah ini 5E OC. Nah ini ya teman-teman, bisa dilihat teman-teman ini dan 3 track awal dari ini sampai ke ini ya teman-teman. Itu merupakan device MAC address dari request echo. Nah untuk device nya ada router Brown C, yaitu merupakan gateway default. Nah di sini ya teman-teman. Udah itu menu yang request. Habis itu untuk yang echo sendiri ya tinggal kita klik yang bawahnya set. Nah ini ya teman-teman, di sini ada 9B54. Nah di sini ya teman-teman, untuk MAC address sendiri 9C yang 30 ini ya teman-teman, 5B. Nah ini merupakan MAC addressnya 54 dan 31. Nah itu untuk device nya ada Honey Press. Nah ini ya press ya. Kemungkinan besar adalah perangkat dari Honey Press Industry Co Ltd, juga dikenal sebagai Foxconn. Nah seperti itu teman-teman. Udah. Nah yang kuncut angka yang ke-7 masih banyak, karena masih banyak. Angka 7 menangkap paket dosis jauh. Nah klik icon start capture. Nah sini teman-teman ya. Kita
kita klik. Di sini kita pilih continue without saving. Oke, sini teman-teman ya. Nah, lalu dalam jendela command silakan ping ke ini aja, langsung kita ketik sendiri aja. Nah, kita enter. Nah, seperti ini teman-teman, langsung muncul ya teman-teman. Nah, di sini 0% loss juga, jadi berhasil. Nah, mungkin itu jeda hentikan penangkapan paket, periksa paket baru. Di sini saya hentikan, di sini yang merah ini saya klik. Nah, berhenti. Periksa paket baru dalam panel daftar paket dari Barista. Nah, seperti itu. Paket barunya udah ada ini. Nah, jadi beda yang tadi ya. Nah, ya udah. Untuk pertanyaannya, dalam frame request itu ping pertama manakah yang merupakan MAC address, source, dan destination. Nah, kita klik yang kayak tadi. Jadi ping pertamanya itu ada di atas sendiri. Sini kita udah otomatis ya. Ternyata yang kedua ini ada, yang pertama ada source-nya ada Honhonai, Paris ini 9B sampai akhir ya teman-teman, sama ya teman-teman ya. Nah, sampai akhir ada 31. Untuk destination sendiri kita yang klik atas roadboard. Nah, ini ada 4B, FE, FF. Nah, ini ya teman-teman ya. Sampai dengan yang terakhir FF. Itu merupakan destination dan source yang ping pertama. Lanjut. Ini sudah tampil juga. Sebutkan IP address source dan destination terkandung dalam file data dari frame. Nah, jadi di dalam frame ini ada source-nya juga 92 dari sini ya teman-teman. Teman-teman bisa bawanya source ini merupakan dari IP address source dan destination dalam file data. Nah, di sini ada 192, 5548. Dan yang kedua ada 235498 102. Ini merupakan IP address source dan destination dalam file data dari frame. Di dalam frame-nya teman-teman. Lanjut. Ketiga, bandingkan address ini dengan address yang diterima adalah angka 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination masih tetap sama? Jawabannya, alasan mengapa IP address destination berubah tapi MAC address destination tetap sama adalah yang pertama, kita harus mengetahui dulu fungsi IP dan MAC address sendiri, yaitu IP address digunakan pada lapisan jaringan layer 3 network layer untuk pengamatan logis dan routing pada paket jaringan. MAC address digunakan pada lapisan tautan data layer 2 data link layer untuk pengiriman frame di dalam satu segmen jaringan basic atau LAN local area network. Untuk routing dalam default gateway itu ketika perangkat mengirim ICMP. Nah, echo request ping. IP tujuan adalah IP dari perangkat jarak jauh destination. Namun jika perangkat jarak jauh berada di jaringan yang berbeda, paket harus melewati gateway router yang mencapai tujuannya pada jaringan lokal. Perangkat mengirim menggunakan MAC address dari gateway default router sebagai destination MAC address. Sementara IP address destination tetap sebagai IP dari perangkat tujuan di jaringan lain. Setelah paket mencapai gateway router, menurunkan paket di dalam jaringan lain dengan mengganti destination MAC address sesuai jaringan yang dituju. Mungkin itu ya teman-teman. Alasannya mengapa MAC address tidak berubah, yaitu MAC address yang Anda lihat adalah barisan tetap sama karena frame tersebut dikirim dari komputer ke router atau gateway yang sama di dalam LAN. Paket tersebut belum mencapai tujuan akhir tetapi sedang dalam menuju gateway. Hanya destination IP address yang berubah karena paket tersebut ditujukan ke perangkat lain, perangkat yang di ping di luar LAN dan jaringan yang berbeda, tetapi gateway atau router yang diluruskan masih sama. Oleh karena itu MAC address tetap memiliki router yang berfungsi sebagai perantara. Jadi intinya itu destination IP address berubah karena perangkat yang di ping memiliki IP yang berbeda, tapi MAC address tetap sama karena pengiriman frame masih dalam LAN lokal. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Ini saya teman-teman baca penjelasan lebih detail jawaban saya karena waktunya udah mepet. Lanjut, yang keempat ada Barista tidak menemukan file preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Nah, dalam internet preamble ada bagian awal dari sebuah frame yang digunakan untuk sinkronisasi antara pengarap perangkat pengirim dan penerima pada jaringan basic. Meskipun penting untuk komunikasi pada lapisan fisik layar 1, preamble tidak ditampilkan oleh Barista karena Barista beroperasi di lapisan yang lebih tinggi, layar 2 ke atas, dan preamble hanya digunakan untuk pengolahan sinyal pada lapisan basic. Yang mungkin seperti itu. Di sini saya menjelaskan juga untuk isi dan fungsi dari preamble sendiri, mungkin seperti ini. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Mungkin kurang lebihnya, mungkin banyak kurangnya juga sih ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang telah berbuat, baik dari kesalahan kata, kesalahan menjelaskan, atau kesalahan lainnya. Saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.